Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gugum Gumilar selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya berbasis keunggulan lokal dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurwinda Sulistiawati dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk presentasi materi kelompok hari ini. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yofi. Kepada Yofi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama yaitu ada tentang definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu usaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan atas asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini merupakan satu kesatuan antara ruang dan semua keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada saat ini, pengelolaan dalam menjaga lingkungan sulit dikendalikan. Hal itu disebabkan oleh kegiatan-kegiatan manusia yang dinilai mengeksploitasi sumber daya alam demi pembangunan berkelanjutan. Yang berikutnya ada definisi analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Secara harfiah, AMDAL adalah singkatan dari 5 suku kata, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak pentingnya suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL ini merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk menghindari dampak apakah proyek harus dilaksanakan saat ini, apakah alternatif lokasi minimalis dampak, mengurangi skala, besaran, ukuran, dan apakah ada alternatif untuk proses desain bahan baku, bahan bantu melakukan mitigasi atau kompensasi. AMDAL ini merupakan suatu studi atau kajian mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana atau kegiatan usaha selama proses persiapan pembangunan dan pengoperasian kegiatan usaha tersebut, di mana hasil studi AMDAL merupakan bahan masukan atau alat bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kegiatan pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemilik usulan kegiatan pembangunan maupun oleh pihak-pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan lingkungan atau usaha kegiatan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu slide-nya tolong diganti. Fungsi dan manfaat AMDAL. Fungsi AMDAL secara umum terbagi menjadi 3 bagian, sedangkan manfaat AMDAL ada 4 bagian. Di antaranya yaitu fungsi AMDAL, yang pertama dapat memberi masukan dalam
pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelolaan kegiatan. Dapat menjadi acuan untuk dapat menjaga, mengendalikan, dan pemantauan dampak lingkungan hidup, dan memberikan informasi data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Manfaat AMDAL yaitu yang pertama, akan dapat memprediksi dampak yang akan timbul akibat kegiatan membangun proyek. Yang kedua, yaitu akan terjaminnya proses pembangunan yang berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan proyek pembangunan. Yang ketiga, yaitu akan dapat meminimalisir, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, yaitu kemudahan dalam memproses perizinan memperoleh kredit bank. Manfaat AMDAL dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama dari segi pemilik usaha, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Yang pertama yaitu dari manfaat AMDAL bagi pemilik usaha, yaitu yang pertama AMDAL dapat memberikan suatu prospek atau gambaran yang netral atas manfaat, resiko, serta sasaran usaha atau kegiatan yang sedang dikelola. Yang kedua yaitu AMDAL dapat memperlihatkan dengan jelas kondisi lingkungan yang dijadikan tempat usaha, baik itu dari sisi biogeofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha kegiatan proyek yang dikelola. Yang ketiga yaitu AMDAL dapat menjadi bahan pengujian serta menyeluruh terhadap suatu perencanaan dalam usaha sehingga akan dapat meminimalisir resiko atau dampak negatif usaha kegiatan proyek yang dikelola. Yang keempat yaitu AMDAL dapat menjadi dasar planning dalam mengelola lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha kegiatan proyek secara keseluruhan. Yang kedua yaitu manfaat AMDAL bagi pemerintah. Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat sebagai sarana agar dapat mengawasi pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha kegiatan proyek. Yang kedua yaitu AMDAL bermanfaat untuk mengontrol sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha atau kegiatan proyek. Yang ketiga yaitu dengan AMDAL, pemerintah dapat mencegah kerugian atau perusahaan yang akan terjadi apabila ada pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemilik usaha, kegiatan proyek, dan pihak-pihak lain. Yang selanjutnya yaitu AMDAL bermanfaat untuk dapat menghindari dari salah paham konflik yang dapat terjadi antara pihak lain maupun masyarakat di lingkungan usaha atau kegiatan proyek. Yang selanjutnya manfaat AMDAL bagi masyarakat yaitu AMDAL bermanfaat sebagai sarana untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. AMDAL juga bermanfaat untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik proyek atau pemilik suatu usaha. Yang ketiga yaitu dengan adanya AMDAL, masyarakat akan dapat memperoleh pengetahuan dalam teknologi. Manfaat AMDAL bagi lingkungan yaitu akan membuat terawatnya kualitas lingkungan secara baik dan akan terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah. Kepada Syarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam melakukan kajian analisis dampak lingkungan hidup atau yang disebut dengan AMDAL. Yang pertama, proses penapisan. Proses penapisan atau proses seleksi wajib AMDAL merupakan proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Nah, di Indonesia, proses penapisan ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem satu langkah, di mana ketentuannya itu apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.
Kemudian yang kedua, proses pengumuman. Nah, dari setiap rencana yang sudah dibuat untuk membuat AMDAL, wajib diumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum Pramarkasa melakukan penyusunan AMDAL. Nah, yang ketiga, proses peningkupan. Proses pelingkupan ini merupakan langkah awal atau langkah dini untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting atau hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan. Pelingkupan ini bertujuan untuk penentuan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menentukan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkungan studi, menelaah kegiatan yang lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir yang akan diperoleh dari proses pelingkupan yaitu dokumen KA ANDAL. Kemudian yang keempat yaitu proses penyusunan dan penilaian KA ANDAL. Setelah proses dokumen KA ANDAL selesai disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Kemudian yang kelima yaitu proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA ANDAL yang telah disepakati atau hasil penilaian Komisi AMDAL. Setelah selesai disusun, Pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal ANDAL, RKL, RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan dokumen. Kemudian yang keenam yaitu persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, ini ada dua. Yang pertama, keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha, dana, atau kegiatan diterbitkan oleh yang pertama adalah menteri, yang kedua gubernur, dan yang ketiga bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua, penerbitan keputusan wajib mencantumkan satu dasar pertimbangan yang dikeluarkannya keputusan. Kemudian yang kedua, pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat sekitar. Kemudian slide selanjutnya. Kajian lingkungan hidup strategis. Nah, definisi KLHS adalah kepanjangan dari kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan kajian kajian untuk pemerintahan dalam memberi suatu izin pengelolaan lahan atau hutan dalam rangka pencegahan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan demi menjaga keselamatan dan keberlangsungan umat manusia. Kemudian fungsi KLHS. Fungsi KLHS ini berkenaan dengan KLHS, pemerintah menetapkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa hal yang menjadi materi muatan peraturan. Yang pertama itu KLHS ditujukan untuk menjamin pengarus utamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Yang kedua, untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan atau program yang terkait penataan ruang. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam penyusunan dan evaluasi RPJP dan RPJM, baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, wajib dilaksanakan KLHS. Kemudian yang ketiga, untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan. Yang keempat, yaitu identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilakukan sesuai proses dan prosedur penyusunan dan evaluasi masing-masing kebijakan, rencana, dan atau program. Kemudian yang terakhir, yaitu peraturan ini mendeskripsikan keterkaitan dengan KLHS, yaitu dalam penetapan struktur ruang, misalnya penetapan susunan pusat pemukiman, harus ditetapkan dengan mempertimbangkan akibatnya pada perubahan daya dukung lingkungan hidup, seperti penurunan ketersediaan sumber daya air, atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem seperti penurunan luas kawasan hutan lindung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Syarifah kembali. Baik, mohon maaf ada kesalahan teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu manfaat KLHS. Nah, ini ada dua. Yang pertama menurut OECD 2006, Fisher tahun 1999. Dan yang kedua yaitu manfaat yang dapat dipetik dari KLHS. Nah, yang pertama itu dari OECD 2006, yaitu merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Kemudian, mencegah kesalahan investasi. Kemudian yang selanjutnya, tata pengaturan governance yang lebih baik berkat keterlibatan dari pihak stakeholder dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi. Kemudian yang selanjutnya, melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik. Dan manfaat yang dapat dipetik selanjutnya yaitu merupakan instrumen yang proaktif, saran pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang, kemudian mempertimbangkan aspek-aspek dari lingkungan hidup secara sistematis dan berjenjang. Yang selanjutnya yaitu melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik dan pemanfaatan sumber daya alam mengenai masalah kumulatif dampak lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Syarifah. Selanjutnya untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Ira. Kepada Ira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari KLHS ini, yang mana tujuan utama KLHS ini yaitu untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam KLHS ini tujuan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama, instrumental, di mana instrumental ini mengidentifikasikan pengaruh atau konsekuensi dari kebijakan, rencana, atau program dalam lingkungan hidup sebagai upaya guna untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mengintegrasi pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, ataupun program. Yang selanjutnya yaitu transformatif. Yang pertama, memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program. Yang kedua, memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan KRP. Yang ketiga ada substansif, yaitu meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana, ataupun program. Yang kedua, melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh. Yang ketiga, memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung seperti air, udara, tanah, dan ekosistem. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu hubungan antara AMDAL dan KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disebut juga dengan AMDAL pada hakikatnya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup.
Dan dari AMDAL juga dihasilkan perbandingan dampak positif dan dampak negatif dari sebuah pekerjaan untuk merubah tatanan lingkungan. Selain dari AMDAL, KLHS juga sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan pemerintah di sini ikut andil guna untuk memberikan izin pengelolaan lahan agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuatan KLHS ini ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS berperan sebagai hasil yang mengevaluasi tata ruang wilayah atau RT/RW, pembangunan jangka panjang dan menengah, serta kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup. Dan dengan kata lain, rencana yang telah dikaji pada AMDAL kemudian akan dievaluasi secara berkala, sehingga KLHS ini dapat dikatakan dapat membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek dari kumulatif RKP. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ira. Kepada teman-teman, mohon maaf Zoom-nya keluar dulu, nanti linknya di-share kembali. Terima kasih.